Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan satu kesaksian hebat dan luar biasa dari Gus Amos ya. Dia adalah mantan Banser NU teman-teman sekalian. Dia juga salah satu pendiri daripada Patriot Garuda Nusantara ya. Itu sebuah ormas teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali. Dan dia ditangkap Tuhan, akhirnya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang menjadi pengkhotbah, menjadi penginjil, luar biasa sekali. Bahkan bukan hanya dia yang menerima Tuhan Yesus Kristus, tapi juga istri dan anaknya dan keluarganya yang lain teman-teman sekalian. Dan luar biasa ya, saya mengajak kita untuk menonton kesaksiannya, kiranya dapat memberkati kita semua sehingga menambah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa berlama-lama, langsung kita tonton videonya. Malam hari ini saya bisa ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingat pernah tahun 1993 saya pernah ada masuk di sini. Waktu itu saya masih bujangan, saudara. Ya, saya pernah masuk di sini, cuman hanya ya seperti Bapak Ibu Saudara sekalian datang menghadiri persekutuan doa pada saat itu. Tidak disangka Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya bisa berdiri di belakang mimbar ini karena anugerah Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Ya, sedikitnya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengenal nama saya lewat selebaran. Ya, nah ini orangnya, nama saya Amos Sugianto, saudara. Amos itu adalah nama baptisan, saudara, dan sebenarnya Amos itu merupakan nama julukan, saudara. Ya, Amos itu anak Madiun, orangnya Senteng, saudara. Ya, saya orang Madiun, saudara. Ya, latar belakang saya nggak jauh beda dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak saya Mudin, saudara. Ya, saya menjadi orang Kristen, saudara, itu tidak ada yang ngajak, saudara. Karena kami dari keluarga seperti itu. Nah, kami sangat fanatik, saudara, dengan Islam NU, saudara. Makanya ini baju saya NU, saudara. Nah, saya sekarang Kristen NU, saudara. Ya, kalau saya sekarang Kristen NU, saya lihat ada saudara saya pakai Banser. Ya, saya juga anggota Banser, saudara. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya beraliansi sama Banser, saya salah satu pendiri ormas, saudara. Kalau saudara mau bergabung silakan. Ormas saya Patriot Garuda Nusantara, yaitu ormas saya. Nah, saya salah satu pendiri dan yang menjadi penanggung jawab atasan kami yaitu Bapak Irjen Jenderal Martinus Hukom dari Kadensus 88, saudara. Jadi kalau saya ceritakan ya, saya di kalangan teman-teman Muslim, mereka teman-teman memanggil saya Gus Amos, saudara. Ya, Gus Amos, teman-teman saya Muslim manggil saya Gus Amos, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya sebuah sidang jemaat. Ya, saya datang dengan istri saya. Ya, biar tahu dulu ya, tadi yang sudah cukupan. Nah, ini putri saya satu-satunya dan ada adik ipar saya yang mendampingi saya. Dan saat hari ini saya juga ada sahabat saya, guru saya, Bung Oni, Bapak Pendeta Oni yang ada di tengah ini, yang di hitam ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, beliau sudah tahu saya. Dan puji Tuhan hari ini, saudara, saya asal Jawa Timur. Saya lahir di Surabaya, besar di Madiun. Tahun 90 saya meninggalkan kampung saya, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan sampai satu kali saya mengalami siapa Yesus, saudara. Ya, nanti kalau lebih kenal lagi, saudara, nanti bisa Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di YouTube saya, ya, di pelayanan kami, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya sebuah sidang, ya, sidang jemaat. Kalau saudara orang Tangsel, Pamulang, silakan mampir, saudara. Saya ada di Pamulang.
ya, di Pamulang dekat Universitas Pamulang. Di situ gereja yang Tuhan percayakan kepada saya kasih nama The Rock, saudara. Agak sedikit metal gitu, ya. Sebenarnya jemaat Batu Karang sih, biar agak keren dikit, kasih nama The Rock. Rock itu ada artinya, saudara, ya. R-nya itu reach, saudara, menjangkau. O-nya itu over, kita memberi kepada Tuhan lebih lagi, saudara. C-nya itu community, saudara, komunitas. K-nya kingdom, saudara. Nah, itu artinya. Jadi kita adalah komunitas kerajaan Allah, aresi, saudara. Ya, kita adalah memanifestasikan kerajaan Allah. Dan puji Tuhan, saya juga punya padepokan, saudara. Padepokan saya masuk wilayah Parung, Bogor. Ya, padepokan saya beri nama Padepokan Guru Sejati. Ya, karena saya bertobat itu karena saya menemukan guru sejati. Soko guru, suku guru, guru sejati, saudara. Nah, perjalanan saya sampai saya menemukan siapa guru sejati, karena saya latar belakang dari Jawa Timur, saudara. Kalau saudara dari Jawa Timur, khususnya Madiun, saudara, itu ada 3 perguruan silat yang cukup besar. Yang paling besar itu adalah Esa Terate, Esa Winongo, dan IKS Karasakti, dan di sana ada perguruan ilmu sejati, saudara. Jadi kampung kami adalah kampung pesilat, saudara. Ya, kami dibesarkan dengan budaya seperti itu. Jadi tadi kalau dengar kendang sedikit-sedikit ada pengen nari seperti itu, saudara, ya. Jadi kalau dengar kendang itu secara refleks, saudara, saya biasanya melakukan gerakan-gerakan spontanitas seperti itu. Tapi percayalah, saudara, ilmu-ilmu yang seperti itu sudah nggak ada pada saya. Ilmu saya sekarang namanya welas asih, saudara. Ya, dan kalau orang bertanya, Pak Amos agamanya apa? Saya nggak punya agama, saudara. Karena agama tidak menyelamatkan saya, saudara. Yes. Ya, saya kalau orang tanya untuk saya bisa PI, saya penginjilan, sebiasanya, saudara, saya pakai atribut saya ini, saya bisa menginjil dengan jenggot saya, saudara. Ya, ini bukan 70 bidadari yang bergelantungan, ya. Nah, rambut saya ini panjangnya 45 cm, jadi sunnah Rasul, saudara. Saya bisa menginjil lewat rambut saya, saudara. Ya, saya bisa masuk penginjilan, memperkenalkan Kristus, dan puji Tuhan, saudara, saya Alkitabiah. Kenapa? Yesus gondrong, saya juga muridnya Yesus, saudara. Amin. Ya, jadi kalau saudara belum gondrong, belum muridnya Yesus. Enggak bercanda, saudara. Ya, jadi hidup kita ini sebagai kitab yang terbuka. Hidup kita ini sebagai suratan yang terbuka, saudara. Nah, jadi saya ada padepokan, saudara. Padepokan saya tempat untuk saya menjangkau jiwa-jiwa, saudara. Nah, Tuhan berikan hikmat, saudara, untuk saya melayani, menjangkau saudara-saudara kita. Nah, jadi kalau ada saudara-saudara kita yang menerima Tuhan Yesus, saudara, ya, mari kita jadi garam, kita jadi terang, saudara. Saya tidak pernah melepaskan atribut saya, saudara. Saya menunjukkan bahwa saya seperti ini, bahwa saya Kristen Indonesia, saudara. Ya, kekristenan saya adalah Kristen Indonesia, Kristen Nusantara, saudara. Karena kekristenan yang saya pelajari, saudara, saya Kristennya tidak mengadopsi Eropa atau asing, saudara. Jadi saya mengembangkan kekristenan dengan keindonesiaan saya, saudara. Jadi warna saya, saudara. Dulu saya coba, saudara, saya pakai jas, saudara, saya gerah, saudara. Ya, saya gerah, dan ketika saya pakai jas, saudara, saya rambut saya rapikan selayaknya pendeta, saudara. Ya, saya nggak pelihara jenggot, kumis selalu rapi, saudara. Katanya sih, saudara, orang lain bilang saya itu mirip Rano Karno kalau saya rapi, saudara. Tapi setelah saya berpenampakan seperti ini, katanya mirip Mat Solar, saudara. Ya sudahlah, saudara. Yang penting saya nggak mirip siapapun, saya nggak mirip artis, saudara. Kita harus mirip seperti Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara.
saudara dan saya harus ada dalam keserupaan seperti Kristus, bukan kesurupan, saudara. Bolehlah kalau kesurupan Yesus nggak apa-apa, saudara. Ya, biasanya kalau teman-teman kita yang percaya Tuhan Yesus berlatar belakang Islam, saudara, itu dibawa ke ulama, ke ustadz, saudara, untuk ruqyah kembali, saudara, dibersihkan, saudara. Tapi percaya kalau di dalam dirimu sudah ada Yesus, saudara, mau diruqyah kayak apapun nggak mempan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, jadi kalau di dalam diri saudara benar-benar sudah ada Roh Kudus, sudah ada namanya Yesus, saudara. Saya kasih mantra hari ini untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Saya kasih ilmu saya bagikan kepada saudara supaya benar-benar saudara tidak bisa kena guna-guna, tidak bisa kena santet, saudara. Nih mantranya, saudara. Mau belajar mantranya, saudara, atau doanya? Mantranya begini: setan ora doyan, demit ora dulit, leloro padha lunga, rezekine teko saben dina bejo, tumrape sing percaya Gusti Yesus. Yang nggak tahu amin aja, saudara. Nah itu, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara memahami, ya, berbicara tentang kekristenan, saudara, banyak hal yang luar biasa. Makanya saya katakan, saudara, saya bukan orang Kristen, saudara. Ya, tapi saya murid Kristus, saudara. Amin. Saya bukan orang beragama. Orang tanya sama saya, terus agamanya apa? Saya Muslim. Loh, sholat juga? Iya, saya sholat 5 waktu saya sama mereka beda, saudara. Ya, ketika saya bersama-sama teman-teman saya yang ulama, saudara yang Muslim, saudara ke masjid, malah saya bersyukur, saudara, saya bisa masuk masjid untuk berdoa di sana. Kiblat saya tidak ke Ka'bah, saudara. Kiblat saya ke Yerusalem, kiblat saya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu hadir di mana-mana. Tidak perlu pakai kompas, saudara. Ya, ketika kita berkumpul malam hari ini 2 atau 3 orang bersepakat dalam namanya, maka Tuhan hadir, saudara. Nah, kalau saudara benar-benar mengalami Tuhan hadir dalam hidupmu, pastikan ada perubahan. Katakan sama-sama, perubahan. Kalau saudara menjadi orang Kristen, mengalami Kristus, hidup dalam Kristus, tidak mengalami perubahan, itu berarti saudara pendusta. Saudara adalah pengkhianat, saudara adalah bohong, saudara. Sejak ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ada perubahan, saudara. Amin. Dulu saya adalah menyandang gelar, saudara. Saya punya komunitas kelompok geng, saudara, namanya Mapedos, saudara. Tahu, saudara, Mapedos? Manusia penuh dosa, saudara. Jadi saya bangga dengan komunitas saya, saudara, bahwa Mapedos, saudara, kita sering melakukan kejahatan, kita sering melakukan hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Karena apa? Manusia penuh dosa, saudara. Dan saya punya, saudara, kelompok, saudara, yang namanya PGM, saudara, pasukan gotong mayit, saudara. Jadi kalau di kampung saya, saudara, ada orang meninggal, itu kami punya tim gotong mayit, saudara. Kalau mayit dengan meninggal itu baik, saudara, tapi kami punya kehidupan yang seperti itu, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya katakan, kalau saudara dan saya benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, ada perubahan. Amin. Perubahan secara karakter, perubahan secara roh, perubahan secara iman, perubahan secara kehidupan, saudara. Baik secara ekonomi diubahkan, saudara. Sorry Bapak Ibu saudara sekalian, bapak saya ulama miskin, bapak saya mutim melarat, saudara. Makanya saudara, saya merantau ke Jakarta, saudara, bukan pengen jadi pendeta, saudara. Ya, saya pengen ikutin jejaknya Bu Moni, saudara. Bu Moni mestinya cerita ini masa lalunya, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, saya pengen ke Jakarta, saudara. Bapak Ibu saudara, bukan jadi pendeta, karena keadaan, situasi ekonomi, keuangan saya orang miskin, orang melarat, saudara. Hidup
hidup kami sulit, hidup kami susah, untuk kami dapat makanan susah, saudara. Kami di kampung Madiun, saudara. Saya tinggal sama ayah saya, saudara. Umur 7 tahun ibu saya sudah meninggal. Jadi ada dendam, ada luka, dan saya merasakan tidak ada keadilan Allah, tidak ada keadilan Tuhan pada saat itu, saudara. Saya merasakan kehidupan yang keras. Saya mengalami kehidupan yang penuh dengan kepahitan, kecewa, dendam, dan sebagainya, saudara. Dulu saya menyebut Allahu Akbar, tapi saya nggak kenal ke Allahu Akbaran Allah saya, Tuhan saya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, saudara. Karena apa? Memiliki kemahaan yang dahsyat, yang begitu luar biasa, sehingga kita tidak bisa menghampiri, saudara. Setuju. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah, saudara, dalam masa remaja saya isi badan saya dengan ilmu-ilmu, dengan kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Karena apa, saudara? Tokoh idola saya Husni Kadut, kalau yang usia tahu, saudara, di atas 60 pasti tahu, saudara. Penjahat hebat itu tokoh yang saya kagumi, saudara. Ilmunya beliau yang saya pelajari, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pelajari, dan ketika perjalanan saya ingin mencapai kesempurnaan dalam ilmu saya, saudara, ternyata guru saya pernah berkata begini: kalau kamu sudah pernah ketemu 4 penguasa, saudara, di dalam alam dunia ini, alam roh ini ada 4 penguasa, utara, timur, barat, selatan, saudara. 5 itu kalau saudara belajar ilmu topo kubur atau topo hidup berpuasa di kubur, saudara, 3 hari 3 malam, saudara tidak makan, tidak minum, tapi hidup, saudara sudah menyatu dengan ilmu dunia orang mati, saudara. Dan itu ilmu yang paling tinggi, saudara. Kalau sudah melakukan seperti itu, orang ini susah mati, saudara. Kalau sudah susah mati, saudara, kalau saudara ada istilah jenglot, saudara, seperti itu orang yang punya ilmu namun sudah ditolak, saudara, di dunia orang mati, saudara. Ya, pasti nanti neraka, saudara. Tapi sebelum orang yang seperti masuk neraka tersiksa, saudara. Itu namanya betorokolo kalau orang Jawa, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika guru saya berkata gitu, kalau kamu sudah ketemu 4 penguasa, bahkan 5 penguasa tunggal di dalam alam roh, di dalam dunia orang mati ini, tapi kamu harus ketemu yang namanya satu guru, saudara. Guru ini benar-benar paling sakti, saudara. Guru ini tidak pernah membawa senjata, tidak membawa jimat, tidak pernah membawa apa-apa, saudara. Kalau kamu sudah ketemu guru welas asih, guru sejati ini, 4 penguasa, bahkan 5 penguasa tunggal, itu takluk, tunduk dengan satu guru ini. Saya tanya eyang saya, eyang sampun ketemu dari. Beliau berkata, aku dewi wis goleki. Beliau sendiri masih mencari siapa sosok guru sejati itu, saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan waktu, saudara, di situ saya ketemu siapa sosok guru sejati itu, guru welas asih itu, saudara. Ternyata guru welas asih itu mengajarkan welas asih, jikalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, saudara. Kalau dulu saya belajar ilmu, saudara, pertama kali, saudara, saya istighfar, saudara. Ketika ada orang mengganggu, istighfar, saudara. Yang kedua istighfar, saudara. Yang ketiga istighfar, saudara. 4 kali kurang ajar, saudara. Ada batasnya, saudara. Namun ketika saudara dan saya belajar ilmu welas asih, ilmu kasih, saudara, ilmu kasih itu tanpa batas, saudara. Kalau berapa kali istighfar, saudara? 70 kali, saudara. Artinya tidak ada batasnya. Setiap hari, setiap saat kita harus istighfar, mengampuni, saudara, tanpa batas. Itu adalah guru saya, saudara. Dan saat saya mengizinkan Tuhan Yesus masuk di dalam diri saya, benar Bapak Ibu Saudara sekalian, setan ora doyan, saudara. Artinya setan ini makhluk roh, apapun bentuknya, saudara, namanya kuasa kegelapan, tidak bisa menyentuh
tidak bisa menyentuh. Karena apa? Di dalam dirimu ada Roh Kudus, di dalam dirimu ada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya bicara kekristenan itu harus ngalami. Amin. Saudara, bukan teori. Saudara, saya ketika percaya Tuhan Yesus, saya alami. Saya buktikan ayat yang berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku berikan. Saudara, ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan hanya sebuah ayat, itu bukan hanya sebuah tulisan, tapi kalimatullah. Itu adalah firman Allah, itu adalah perkataan Allah. Amin, amin. Saudara, nah pertanyaannya, seberapa besar imanmu dan logikamu mempercayai kebenaran firman Tuhan ini? Saudara, kalau dulu saya belajar, saudara, ketika masuk di kampung ada sebuah pohon beringin, saudara. Wah, ceritanya pohon beringin ini angker, ada penunggunya, ada pusakanya, ada kerisnya dan sebagainya. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dulu dekat dengan begituan, saudara. Nah, bagaimana saya mengambil sesuatu, saudara, dari kekuatan yang ada di pohon ini, saudara? Kalau bahasa kita, saudara, itu merenungkan, meditasi, saudara. Diam, saudara. Tubuh kita di sini, saudara, rohnya kita keluar, saudara. Jadi masuk dalam dimensi roh, saudara. Ketika saat masuk dalam dimensi roh, saudara, ketika masuk di situ, ketika kita dalam roh itu pegang sesuatu, ada sesuatu pemberian, apakah bentuknya berupa macam-macam, saudara, dan kita melek, itu ada di tangan, saudara. Bapak saya, setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara, iblis itu pekerjaannya nyontek. Iblis itu pekerjaannya nyontoh, niru, saudara. Yang asli itu miliknya Yesus, saudara. Bagaimana Yesus mencukupkan manusia yang berbondong-bondong, yang berduyun-duyun mengikuti ibadah bersama Yesus, saudara. Dan di situ ditulis, saudara, 5.000 laki-laki saja. Dan saat itu Yesus berkata, kasih mereka makan. Woi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah saya keren banget. Tuhan saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab, saudara. Ya kan? Siapa tahu selesai ibadah ini nanti Ibu Jun bilang, semuanya jangan pulang, dapat nasi padang semua, saudara. Haleluya. Saudara, Yesus lakukan seperti itu. Dan saat itu diperhadapkan dengan satu kenyataan. Murid-murid berkata, Yesus, ini hari sudah petang, mana mungkin, saudara. Semuanya sudah maghrib, saudara. Gak mungkin warung-warung tutup, apalagi di aliran kayak khilafah, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang terjadi, saudara. Tapi Yesus sedang melatih iman para pengikut-pengikutnya, saudara. Yesus tanya, apa yang ada pada kalian, saudara? Sama, saudara, ketika Tuhan bertemu dengan Musa, apa yang ada padamu? Sebuah tongkat, saudara. Situasi dengan Yesus beda, saudara. Saat itu bangsa Israel butuh tongkat kepemimpinan, saudara. Ya kan? Makanya di situ, saudara, tampillah Musa dan diberikan sebuah tongkat, saudara. Bicara otoritas. Nah, waktu Yesus, saudara, otoritas itu sudah ada pada dirinya. Yesus gak perlu minta otoritas lagi, saudara. Karena Yesus itu adalah Allahu Akbar. Dia adalah Tuhan yang Maha Besar. Dia adalah pribadi Allah itu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tanya pada murid-muridnya. Murid-muridnya dengan sederhana, dengan kata yang boleh dikatakan, saudara, ya ini gak mungkin. Cuman ada 5 roti dan 2 ikan, saudara, ada di tangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
bicara tentang pelipat gandaan, bicara tentang multiplikasi, saudara. Bukan ilmunya siapa itu, saudara, yang ditangkap itu, saudara, yang dari Jawa Timur itu menggandakan uang dari sini keluar semua itu. Kanjeng Dimas, saudara. Bapak Ibu saudara, nah itulah iblis itu maunya nyontoh, maunya niru-niru, saudara. Yesus, saudara, rajanya multiplikasi, saudara. Dan sekarang ini, saudara, kita tidak diajarkan untuk memultiplikasikan uang, saudara. Tapi Tuhan mau supaya saudara bermultiplikasi secara roh dalam hidup, supaya hidupmu, saudara, berkembang biak, bermultiplikasi, memanifestasikan kebenaran, mengaplikasikan kebenaran, mengembang, saudara. Sehingga dari utara, timur, barat, selatan mengaku Yesus adalah Tuhan. Yes, amin. Wow, teman-teman sekalian, itulah kesaksian daripada Gus Amos ya, yang amazing ya. Teman-teman, saya diberkati sekali, dimana kalau akhir-akhir ini kita sangat sedih dengan adanya penolakan gereja. Tetapi dengan adanya penambahan jiwa, ada orang-orang yang cinta pada Tuhan Yesus Kristus, menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu sesuatu yang merupakan kebahagiaan buat kita. Ya, kata Alkitab, satu jiwa diselamatkan, beribu-ribu malaikat sorgawi akan bertepuk sorai. Ya, jadi mari teman-teman sekalian, kita jangan henti-hentinya untuk terus mengabarkan Injil, ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, kita semua ya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus tidak akan dikecewakan, tetapi kita pasti akan diberikan hidup kekal. Seperti janji daripada Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ada orang di luar sana percaya Yesus belum tentu selamat, seperti yang disampaikan oleh siapa ya, Denny Sumargo hari itu ya. Kalau percaya Yesus itu 50-50, belum tentu Anda masuk surga katanya. Tidak ada jaminan keselamatan ketika Anda percaya Yesus. Itu salah besar ya. Justru ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jaminan keselamatan itu ada. Tidak mudah-mudahan, tidak 50-50, 50-50, tidak. Tetapi pasti dan pasti masuk surga. Ya, jadi silakan mereka mau berkoar-koar, menghina kekristenan, menghambat kekristenan, tapi kita akan lihat hasilnya. Semakin hari semakin bertambah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Kiranya video yang barusan kalian tonton dapat menambah iman dan wawasan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.